Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safitri dari kelas Ekonomi Syariah J dengan nomor NIM 401190292. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu penelitian skripsi. Berikut hasil penelitian skripsi dari saya, yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Etika Kerja, dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Karyawan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya, seperti modal, teknologi, dan uang, karena pada dasarnya yang mengendalikan elemennya tersebut manusia itu sendiri. Sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbaik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Pengambilan keputusan terbaik tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses penentuan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerja dan jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal tersebut akan membawa suatu organisasi untuk mengurangi kesalahan dalam tugas pekerjaan dan akan membawa suatu organisasi pada hasil kerja yang maksimal. Yang selanjutnya adalah pengertian produktivitas karyawan. Produktivitas secara harfiah diartikan sebagai produktif. Menurut Setiawan, produktivitas diartikan sebagai pembandingan antara hasil-hasil dari keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau dibandingkan jumlah produktivitas output dengan sumber daya yang digunakan atau input. Menurut Sutrisno, produktivitas merupakan hal sangat penting bagi karyawan yang berada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja, diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah manfaat pengukuran produktivitas. Menurut Gasparis bahwa pemanfaatan pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi antara lain, yang pertama, organisasi dapat menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, perencanaan sumber daya akan lebih efektif dan efisien baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Menurut Sadarmayanti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, antara lain yang pertama, pendidikan dan pelatihan, keterampilan, manajemen, hubungan industri Pancasila, tingkat penghasilan, gizi dan kesehatan, sikap dan etika, dan yang terakhir adalah jaminan sosial. Dan yang selanjutnya adalah pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, baik itu jasmani dan rohani, yang berlangsung seumur hidup baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil dan makmur, dalam hal ini pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya adalah kompensasi. Pengertian kompensasi merupakan balas jasa yang diberi perusahaan kepada karyawan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Bagi karyawan, kompensasi adalah hak karyawan atas beban dan tanggung jawab yang diberikan pada perusahaan, sedangkan bagi perusahaan, kompensasi adalah kewajiban yang harus diberikan atas kerja keras yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, etika kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan di home industry Dompet Kulit Kabupaten Wonogiri. Responden dalam penelitian ini berjumlah 38 karyawan yang bekerja di home industry Genuine Leather Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji menggunakan bantuan SPSS 16.0, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap produktivitas karyawan di home industry Dompet Kulit Kabupaten Wonogiri. Ini telah dibuktikan pada analisis UJT yang mana tingkat pendidikan SD atau D1 terdapat produktivitas karyawan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,226 lebih 0,05
dan tingkat pendidikan SMP 0,084 lebih 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap produktivitas karyawan di home industry Genuine Leather Kabupaten Wonogiri. Yang selanjutnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara etika kerja terhadap produktivitas karyawan di home industry Genuine Leather Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis UJT sebesar 0,020 kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan, etika kerja, dan kompensasi secara jumlah berpengaruh terhadap produktivitas karyawan di home industry Genuine Leather Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang diperoleh sebesar 5,468 lebih 2,66, sehingga HO4 ditolak dan HA4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan, etika kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan di home industry dompet Wonogiri. Dan yang terakhir adalah saran dari penelitian skripsi ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penelitian memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurna penelitian selanjutnya, serta bagi home industry dompet kulit Kabupaten Wonogiri, khususnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik home industry Genuine Leather Kabupaten Wonogiri lebih selektif dalam menjaring karyawan di kemudian hari, dengan mempertimbangkan keterampilan yang dimiliki serta ketelatenan dalam menjalankan tugas dalam pembuatan dompet di samping tingkat pendidikan yang dimiliki, karena pekerjaan yang akan dikerjakan tidak hanya membutuhkan pendidikan yang tinggi, tapi juga keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan, maka perusahaan perlu menjaring karyawan yang memiliki etika yang baik, bertanggung jawab, dan disiplin sehingga lebih fokus dalam mengerjakan tugas yang dibebankan oleh perusahaan dan mampu mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.